Silakan, saudara sudah menemukan ayatnya, kita berdiri sama-sama, kita membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga yang ke-7, 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Baik saudara, ini adalah firman Tuhan yang saya rasa tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar kisah ini. Kisah ada orang 38 tahun mengalami kelumpuhan, saudara. Kita tidak tahu apakah dia itu waktu lahir normal atau sejak lahir dia sudah lumpuh, kita nggak tahu karena Alkitab tidak memberitahu kepada kita, saudara. Tapi yang pasti ada orang yang bergumul selama 38 tahun, saudara. Hari ini, saudara, kalau saudara masih bergumul cuma 5 tahun, cuma 10 tahun, belum 38 tahun, saudara, saudara belum ketemu jawaban sama Tuhan Yesus. Ada amin? Nggak mau ya bergumul lama sekali ya. Saudara, jadi singkat cerita orang ini menunggu lama satu kolam yang sangat terkenal bahwa kolam itu bisa melakukan mukjizat dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Saudara, saya percaya hari ini kalau kita pun beriman kepada Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan lakukan pemulihan dalam hidup kita. Amin. Kita akan renungkan satu tema tentang maukah engkau sembuh. Saudara, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, saudara, saya ingin mengajak saudara melakukan sebuah eksperimen dulu. Oke, setuju? Saudara, saya tahu eksperimen apa, saudara? Kita melakukan sebuah pencobaan dulu, oke? Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melakukan sebuah eksperimen dan saya butuh satu orang volunteer, satu orang sukarelawan duduk menemani saya khotbah di tempat ini. Ada kursi panas di sini, maju, satu orang aja. Ya, yang di luar ada yang mau maju, silakan. Yang di belakang, ayo, ditunggu. Mau saya tunjuk orangnya? Tenang aja, saudara enggak di make up, saudara enggak dikasih wig, tenang aja. Ayo, satu orang maju, silakan volunteer, sukarelawan. Kita akan lakukan eksperimen hari ini, pagi ini. Saya tunggu sampai satu orang maju, kalau enggak selesai, enggak khotbahnya enggak selesai. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak kecil juga enggak apa-apa, silakan saudara. Ayo, satu orang maju. Mau yang lansia, mau yang anak muda, silakan, ayo. Ditunggu. Ya udah, saya tunggu juga. Silakan saudara. Siapa yang mau maju? Tenang saudara, saya janji saya tidak akan menyakiti. Wah, luar biasa Om Samuel. Silakan Om Samuel duduk. Silakan kasih tepuk tangan buat Om Samuel dulu dong. Silakan duduk Om Samuel. Om Samuel hari ini apa kabarnya? Silakan duduk dulu. Luar biasa Om Samuel ini luar biasa ya. Hebat. Gimana kursinya Om? Mau dibawa pulang nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Om, silakan diminum, silakan dimakan Om. Ayo, enggak apa-apa. Oh, nggak mau. Ayo, bawa pulang aja. Ya udah. Ambil, silakan duduk Om. Ya, ambil aja. Om, sebelum duduk, saya kasih angpau Om. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan duduk. Kongsi paca ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Om Samuel. Saudara, sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang enggak mau maju. Kenapa enggak mau maju? Isin. Kenapa enggak mau maju? Mas Santo kenapa enggak mau maju? Hah? Kasih kesempatan buat Om Samuel, positif. Kesempatannya dapat uang dia jadinya. Kenapa saudara enggak mau maju? Hah? Takut dibully. Saudara lihat ya, saya ingin mengajak kita melihat sebuah eksperimen di sini. Saudara, pada waktu saya berkata, ada nggak yang mau nemani saya duduk di depan, nemani saya khotbah duduk di depan sini, saudara? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Takut bukan? Semua pikir, aduh, nanti kalau saya disuruh maju diketawain semua orang, piye? Nanti kalau saya dikritik gimana? Nanti kalau saya ditanya gimana? Nanti kalau saya dibuat malu sama Ko David gimana?
Malu saya. Saudara, intinya adalah kita seringkali takut melangkah bukan karena kita tidak bisa melangkah. Siapa di sini yang gak bisa jalan? Coba angkat tangannya, saya sembuhkan malam hari ini. Pagi hari ini. Semua bisa jalan kan? Bisa enggak? Semua bisa jalan kan? Saudara, masalahnya bukan kita bisa jalan apa enggak, tapi masalahnya adalah kita mau apa enggak melangkah. Saudara, eksperimen ini menggambarkan tentang kehidupan kita, saudara. Perhatiin baik-baik ya, seringkali kita tidak bisa nerima berkat Tuhan, kita tidak bisa nikmati berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi karena kita tidak mau melangkah, kita terlalu takut untuk melangkah. Om Samuel dapat angpau pagi-pagi hari ini, tanpa bekerja. Kita kerja keras pun belum tentu bisa dapat angpau, betul nggak? Karena dia berani melangkah, baru dia terima itu. Kalau di Blitar tadi kenapa nggak berani maju? Karena nggak tahu ada angpau. Coba kalau tahu ada angpau, semua maju. Bangkrutlah saya. Nah saudara, bukankah seringkali kayak begitu kan kita ikut Tuhan? Kalau kita tahu di depan pasti menguntungkan kita, pasti menyembuhkan kita, saya mau melangkah. Betul? Tapi seringkali kita takut melangkah dengan iman, kita takut keluar dari zona nyaman, kita takut keluar dari kursi kita. Kenapa? Aduh malu, aduh takut, aduh nanti dikecewakan, aduh nanti bagaimana ya. Pikirannya udah kemana, padahal sebetulnya tidak ada apa-apa saudara. Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, kalau kita melangkah bersama dengan Dia, ya berkat akan kita terima. Tapi masalahnya itulah hidup kita, seringkali kita nyaman dengan kolam kehidupan kita. Kita berendam di dalamnya, di dalam kolam ini tidak ada panas, di dalam kolam ini lebih baik sedikit lah paling enggak daripada keluar yang enggak jelas, daripada saya melangkah enggak jelas. Saudara, bukankah banyak orang Kristen kayak begitu bukan? Kita itu bukan tidak bisa. Seringkali kita berpikir, saudara, kita tidak bisa, maka kita tidak lakukan apa-apa. Saudara, masalah terbesar dalam hidup manusia itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kita bukan tidak bisa, tapi kita tidak mau. Saya kasih contoh, saudara. Banyak anak-anak bilang, oh saya nggak bisa matematika, itu omong kosong. Kalau kamu nggak belajar, kamu pasti nggak bisa. Tapi kalau kamu mau, kamu pasti belajar. Setuju? Banyak orang bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa loh. Karena kamu tidak mau belajar, makanya kamu tidak bahasa Inggris. Itu terjadi di dalam gereja, bukan? Seringkali kita bilang, saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa memberikan persembahan karena saya masih tidak punya uang. Nah itu masalahnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau.